Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu sekalian, ini sudah bisa terlihat di layar. Materi saya ini ada 43 slide. Ya, mudah-mudahan ada secara keseluruhan bisa kita bahas ya. Nanti siapa yang ingin, saya kira bisa di-share di grup WA. Nah, sesuai dengan publikasi, judulnya adalah reaktualisasi dan kontekstualisasi. Kalau reaktualisasi adalah mengaktualkan kembali, menyegarkan kembali ajaran bidang fikih muamalah. Dan kontekstualisasi penyegaran itu kita sesuaikan dengan konteks, zaman, dan tempat Indonesia. Nah, yang bersifat keindonesiaan atau yang khas keindonesiaan. Nah, kemudian disertai dengan metodologi formulasi fikih muamalah yang sesuai dengan konteks Indonesia tadi untuk menginovasi atau mengembangkan produk perbankan dan keuangan syariah. Nah, kita mulai sajiannya bahwa ajaran Islam ini langsung kita bagi kepada dua macam. Ya, pertama yang disebut oleh para ulama dengan istilah sabitah. Sabitah ini adalah ada ajaran-ajaran yang tetap, ajaran yang eternal, abadi, tidak berubah sepanjang zaman, sekalipun zaman dan negara berubah. Jadi dia bersifat universal. Ya, nah ini seperti akidah, ya tauhid, kemudian praktek-praktek ibadah, ya, kemudian ini prinsip-prinsip umum ini tidak mengalami perubahan. Misalnya keadilan, tolong-menolong, haramnya riba, dan segala macam yang diharamkan yang berdasarkan dalil qat'iyat. Dalil qat'iyat ini artinya adalah dalil-dalil yang pasti dan berulang disebut dalam Al-Quran, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada ajaran Islam ini yang sebutannya kita kenal dengan istilah murunah. Murunah, elastis, atau mutaghayyirah. Jadi dia dapat berubah sesuai dengan perubahan-perubahan zaman, dan ini adalah menjadi wilayah ijtihad, ya, pemikiran para ulama sepanjang sejarah, dan sifatnya adalah elastis, dan ini banyak dalam bidang muamalat, ya, masalah-masalah teknis, ya, dan ini masuk dalam kategori zoniyah. Nah, banyak sekali ulama-ulama yang membagi ajaran syariah ini juga kepada dua macam, ya, seperti Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sais, ya, dalam beberapa bukunya, termasuk dalam buku Nash'atul Ijtihad, ya, sangat panjang judul bukunya, Perkembangan Ijtihad. Nah, kemudian yang paling terkemuka pada abad ke-18 tahun 1700-an, saya kira banyak yang sudah membaca di perpustakaan, ulama terkemuka dari India, yaitu Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Dia juga membagi ajaran Islam itu kepada dua macam. Ya, ada ajaran-ajaran yang bersifat sabitah yang universal, berlaku lintas negara, lintas zaman. Ada ajaran syariah yang bersifat lokal. Nah, seperti itu. Nah, landasan teorinya banyak sekali, jadi hampir seluruh ulama membuat teori-teori tentang fikih yang bersifat lokal, ya, fikih muamalah. Di antaranya yang kita kutip, ya, dari kaedah-kaedah fikih, jadi hampir semua buku kaedah fikih mengutip kaedah ini, al-ahkam yataghayyar bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwali wal adati wal niyati. Artinya hukum itu bisa berubah, ya, tentunya hukum-hukum yang bernuansa muamalah dan wilayah zanniyat, ya, wilayah ijtihad dalamnya cukup luas. Bitaghayyuril azminati, karena perubahan-perubahan zaman dan juga perubahan tempat, negara. Jadi beda negara bisa beda fikihnya. Kemudian wal ahwal, yaitu situasi dan kondisi. Jadi kondisi-kondisi tertentu itu bisa
membuat hukum itu berubah ya dalam masalah syirkah, dalam masalah mudharabah, dalam masalah murabahah. Jadi praktek-praktek di zaman Rasul itu dalam sejarah itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, itu makanya ajaran Islam ini juga adalah Islam sebagai ajaran, doktrin, kemudian ada Islam sebagai Islam sejarah. Nah, bagaimana prakteknya di dalam sejarah, sejarah penerapan akad-akad, kalau dia dalam muamalah, dan sejarah di dalam muamalah yang lainnya, ya dalam masalah warisan, dalam masalah pernikahan dan hukum pidana serta hukum lainnya. Wal adat dan tradisi, uruf. Jadi berbeda uruf, misalnya di Sumatera, di Jawa, ini juga bisa membuat perubahan hukum ya dalam batas-batas tertentu. Nah, kemudian wan niat, bahkan niat. Jadi niat juga bisa membuat sesuatu itu berubah hukumnya. Nah, jadi ini kaidah ini berasal dari buku yang sangat bagus untuk kita baca semuanya ya, para ustadz dan ulama seharusnya membaca-baca buku yang seperti ini, dan ini ribuan saya kira jumlahnya. Ya, di antaranya adalah buku I'lamul Muwaqqi'in karangan Ibnu Qayyim, murid terhebat daripada Ibnu Taimiyah. Dia dalam jilid 3 itu ya, buku itu memang 2 jilid besar-besar, tapi ini satu jilid besar itu dibagi 2 juzuk. Nah, juzuk 3-nya itu judulnya adalah Taghayyurul Fatwa wa Ikhtilafuha bi Taghayyuril Azminati wal Amkinati wa Ahwali Halati Dunya. Jadi berubah fatwa hukum syariah ini dan berbeda-beda hukumnya dengan perubahan-perubahan dan perbedaan zaman, tempat, ahwal, adat, dan niat. Nah, ini yang harus dipahami oleh banyak pakar-pakar kita yang kadang-kadang kok bisa. Bukankah ajaran syariah Islam itu harus universal, sama di seluruh dunia? Nah, itu memang iya pada bidang-bidang tertentu, bidang-bidang yang qat'iyah, yang ada dalil-dalil yang banyak tentangnya, baik Al-Quran ataupun hadis, ya, seperti ketentuan yang wajib, sholat wajib, zakat, puasa, haji, dan sesuatu prinsip-prinsip umum ya tentang keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan musyawarah misalnya, dan segala prinsip-prinsip umum lainnya. Nah, jadi kaidah ini dijadikan oleh para ulama ya sebagai dalil untuk melakukan ijtihad yang sesuai dengan konteks zamannya. Bahkan ada di sini wan niyati, yaitu niat juga bisa ya. Nah, misalnya kita mau membeli dolar dengan rupiah. Nah, itu apa tujuannya? Nah, kalau tujuannya untuk spekulasi itu bisa menjadi haram. Tapi kalau tujuannya untuk kegiatan sektor real, untuk bayar utang atau untuk membayar uang kuliah anaknya di luar negeri atau untuk bepergian belanja misalnya, ya, nah atau untuk jaga-jaga nanti di masa depan, ya, nah maka ini dibenarkan secara syariah. Jadi an-niyatu yaj'alu syai'an halalan aw haraman. Niat itu menjadikan sesuatu itu bisa halal haram dalam kasus-kasus tertentu. Nah, jadi kesimpulannya faktor perubahan hukum muamalah ini ada 5 macam. Jadi ada faktor zaman, ada tempat, ada situasi kondisi, ada adat kebiasaan, dan ada niat. Nah, jadi berbeda masa walaupun orangnya sama, itu bisa berbeda ijtihadnya, ya, yang di masa lalu dengan di masa sekarang, atau berbeda tempat, padahal orangnya sama. Itu juga bisa terjadi perbedaan hukum, ya, seperti yang nanti saya jelaskan di contoh-contohnya. Nah, sebelum menjelaskan ini, ada ilustrasi menarik tentang fikih lokalitas. Artinya fikih Indonesia, fikih Kaufah, fikih Basrah, fikih Mesir, fikih Damaskus. Nah, diriwayatkan dan diceritakan ya bahwa Ja'far al-Mansur ini adalah Khalifah Abbasiyah ya di zaman pada tahun 158 Hijriah. Nah, di zaman masa Abbasiyah, dia pernah mengusulkan sebuah gagasan kepada Imam Malik. Jadi di Madinah itu ada ulama besar, Imam Malik pendiri mazhab, dia guru Imam Syafi'i. Nah, dia karena bukunya ini saya kira di antara kita banyak yang membacanya ya, buku hadis yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Nah, dia menginginkan ini menjadi rujukan ya ke setiap daerah kekuasaan Islam yang sudah demikian luas, ya sudah sampai kepada Persia, ke Mesir, kemudian ke Palestina, ya bahkan sampai kepada perbatasan Eropa.
Nah, kemudian dengan dia mengatakan bahwa ini dijadikan semacam buku rujukan. Nah, namun Imam Malik tidak setuju atau menolak permintaan dari Khalifah Abbasiyah Ja'far al-Mansur tersebut. Dia mengatakan, ya kalau ini diterapkan, ya fikih ini diterapkan, ya sementara di tempat-tempat tertentu itu sudah ada para ulama yang membuat fikih-fikih yang sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan tempatnya. Nah, karena itu dia mengharapkan ya supaya ini tidak dijadikan sebagai acuan baku ya bagi seluruh negara khilafah Abbasiyah yang demikian luas pada saat itu. Nah, jadi ini kelihatan Ja'far al-Mansur menginginkan menunjukkan bahwa Imam Malik menunjukkan bahwa fikihnya atau buku hadisnya yang berjudul Al-Muwatta ini tidak bisa diterapkan di seluruh dunia Islam pada saat itu dengan alasan bahwa di tempat-tempat itu sudah ada para ulama yang beristihad masing-masing ya. Kalau di daerah Persia saat itu bersamaan ada namanya Abu Hanifah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi salah satu juga cerita atau landasan ya bagi kita untuk mewujudkan fikih masing-masing negara termasuk fikih yang khas Indonesia. Nah, pada saat itu kita juga kenal ya kalau kita bisa membaca sejarah fikih, itu ada fikih Kufah, ada fikih Hijaz, ada Al-Hijaz lagi, ada fikih Syam, ya dan ada fikih Mesir. Nah, ini menunjukkan bahwa fikih itu bersifat bersifat lokalitas ya sesuai dengan kotanya atau sesuai dengan zamannya. Nah, kalau di buku-buku kita lihat ada buku fikih itu ya ada Kufah, ada Mesir, ada Irak lagi ya. Kemudian ada Hijaz. Nah, biasanya yang paling terkenal ini adalah Irak dan Hijaz. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dasar pertama. Nah, kemudian sebelum memasuki lebih jauh ya untuk mengembangkan fikih muamalah ini kita harus membedakan dahulu ini memang konsep dasar ya antara prinsip ibadah dan prinsip muamalah. Nah, kalau prinsip ibadah ini sifatnya sabitah, tetap. Nah, misalnya jumlah rakaat, sholat 5 waktu misalnya, nah pelaksanaan haji dan ibadah-ibadah lainnya ini bersifat tetap ya, tidak bisa haji misalnya dialihkan ke negara lain, harus di Makkah. Nah, kemudian kalau muamalah ini sebaliknya, dia banyak bersifat mutaghayyirah, elastis atau muruna dan bisa dikembangkan. Nah, kalau ibadah ini tidak bisa berkembang karena dia harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Tetapi kalau muamalah ini prinsip-prinsipnya memang banyak dari Al-Quran hadis, tetapi elaborasinya, praktek-praktek teknisnya ini bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Nah, sehingga ya kalau kita yang kita bedakan yang ketiga, ibadah ini bersifat khusus dan bersifat eksklusif. Ya khusus umat Islam saja, tidak boleh orang non-muslim melaksanakan ibadah haji atau sholat misalnya. Nah, tetapi kalau muamalah siapa saja bisa. Nah, makanya bisa orang-orang non-muslim menjadi pengelola lembaga perbankan syariah ya di mancanegara dan bisa menjadi nasabah, bisa menjadi pengelola, nah, bahkan ada banyak yang bisa menjadi notaris. Nah, kemudian dalam ibadah ini nas-nasnya lebih terinci, tafsili. Itu dijelaskan dalam hadis-hadis Rasul. Nah, sedangkan nas muamalah ini sedikit dan umumnya bersifat global sehingga membutuhkan ijtihad yang lebih luas untuk implementasinya. Nah, sehingga yang kelima ini ibadah peluang ijtihad sempit ya dalam ibadah, sementara dalam bidang muamalah peluang ijtihad sangat luas sekali. Nah, inilah peluang kita untuk mengembangkan produk-produk ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. Nah, dari sini muncul kaidah fikih. Ya, al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimnya. Pada dasarnya dalam muamalah itu boleh semuanya kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini saya kira sudah kajian sangat dasar. Sebaliknya dalam ibadah pada dasarnya dasar sesuatu itu adalah haram ya. Al-aslu fil ibadah pada dasarnya dalam ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya atau memerintahkannya.